dan membaca, mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita yang rela menderita untuk kita semua. Oleh karena itu, kita diajak pada hari ini untuk turut mengenangkan dalam perjalanan hidup kita bagaimana kepribadian Yesus yang sungguh-sungguh memberi tanpa meminta. Hari ini menjadi suatu tanda besar untuk kita semua melalui simbol yang dibawa oleh Yesus sendiri, yaitu salib. Salib dijadikan simbol untuk kita kenangkan, bukan hasil dari karya-karya Yesus sendiri, bukan karena sabda-sabda yang Yesus wartakan di berbagai daerah, tetapi salib mengajak kita untuk merenungkan bagaimana Yesus memanggul dan mati di salib itu sendiri. Salib tidaklah ada artinya kalau itu hanyalah sebuah batang kayu. Salib akhirnya memiliki arti karena kepribadian Yesus sendiri. Karena di salib, Yesus menyerahkan seluruh nyawa dan hidupnya. Pada salib, kita melihat secara nyata bagaimana Yesus sungguh mengorbankan dirinya dan menebus segala dosa dan maut. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, Yesus memilih jalan salib sebagai tanda keselamatan. Yesus tahu persis dengan salib tanda perendahan diri sedalam-dalamnya, juga penghinaan yang tidak ada duanya. Namun dengan semua ini menjadi sarana keselamatan kita semua. Yesus memilih jalan penderitaan demi keselamatan kita semua. Yesus memilih jalan pengorbanan demi sukacita kita semua. Yesus memilih jalan salib tanda perendahan diri dan kebaikan untuk kita semua. Itulah misi Yesus, sehingga Ia datang di tengah kita semua, tidak dengan kesombongan atau sebagai penguasa, kemegahan, ketinggian hati, keunggulan atau kemewahan, ataupun kesuksesan duniawi. Tetapi Ia hadir sebagai hamba yang rela menderita demi orang lain. Dengan jalan salib, Ia membawa kita semua pada keselamatan. Yesus mengetahui bahwa masalah yang paling besar dalam kehidupan kita semua adalah masalah penderitaan. Kita semua takut akan penderitaan. Sehingga hari ini Yesus memberikan kepada kita arti dari sebuah penderitaan. Jika kita tidak ada penderitaan di dunia ini, pasti tidak ada keselamatan. Jika tidak ada pengorbanan, pasti tidak ada kehidupan. Ada dua jenis penderitaan yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita, yaitu penderitaan karena kejahatan dan penderitaan karena kebaikan. Penderitaan karena kejahatan, akibat dari dosa penderitaan ini, kita terinspirasi dari hal-hal negatif dan kita perlu hindari itu semua, karena itu semua akan menghasilkan penghukuman. Akan tetapi, penderitaan yang muncul karena kebaikan membuahkan sukacita dan kebahagiaan. Itulah yang dipilih oleh Yesus. Itulah yang dipilih Yesus untuk dunia dengan jalan derita. Itulah yang sering kita sebut jalan salib. Bukan jalan salibnya yang penting bagi kita, tetapi apa yang mau kita bawa dari jalan salib itu, yakni cara Yesus mencintai dunia
dan cara kita semua dapat mencintai sesama kita yang berada di sekeliling hidup kita setiap hari. Inilah bukti untuk kita semua yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bagaimana kita dapat mencintai sesuatu seperti pekerjaan, situasi, hidup, panggilan, dan orang-orang yang berada dalam lingkaran hidup kita. Karena tidak ada cinta yang selalu berjalan mulus, sebab kita harus melewati penderitaan dan pengorbanan. Untuk itu, kita semua diajak pada hari ini, jangan takut menjalani hidup melalui jalan penderitaan, karena Yesus melihat usahamu dan penderitaanmu. Karena inilah intinya, pengorbanan dan usaha. Suatu derita hanya timbul bukan karena dosa, tetapi derita karena kebaikan dan cinta untuk sesama.